Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu, mundur jauh banget, 1000 tahun ke belakang untuk mengungkap kisah seorang jenius yang mungkin banyak dari kita belum pernah dengar. Padahal, karyanya jadi pilar kedokteran yang kita andalkan sampai hari ini. Kita mulai dengan satu pertanyaan simpel ya. Kalau saya tanya, siapa sih Bapak Bedah Modern? Kira-kira nama siapa yang muncul di kepala Anda? Mungkin seseorang dari Eropa, dari beberapa ratus tahun yang lalu kan? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Namanya adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Dan dia bukan hidup di abad ke-19 atau ke-18. Dia berkarya 1000 tahun yang lalu, tepatnya di abad ke-10 di Al-Andalus, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Yap, ini dia tokoh utama kita, Az-Zahrawi, atau yang di Eropa lebih dikenal sebagai Abul Qatis, adalah orang yang benar-benar mengubah dunia bedah. Dari yang tadinya praktek yang bisa dibilang brutal, menjadi sebuah disiplin medis yang canggih. Yuk kita bedah sama-sama gimana caranya dia melakukan itu semua. Oke, biar kebayang seberapa revolusioner dia, coba deh kita lihat kondisi zaman itu. Sebelum Az-Zahrawi, pembedahan itu seringnya bukan kerjaan dokter loh, tapi kerjaan tukang cukur. Alatnya seadanya, pemahaman soal tubuh manusia minim banget. Hasilnya, lebih sering bahaya daripada nyembuhin. Nah, Az-Zahrawi inilah yang mengangkat derajat pembedahan jadi ilmu sejati, yang basisnya adalah anatomi dan prosedur yang sistematis. Terus pertanyaannya, gimana caranya seorang jenius dari abad ke-10 ini bisa menyebarkan ilmunya yang luar biasa ke seluruh dunia? Jawabannya ada di dalam sebuah mahakarya tertulis. Tapi ini bukan sembarang buku ya. Kenalin, ini dia, At-Tashrif. Sebuah ensiklopedia medis raksasa setebal 30 volume. Ini adalah puncak pengetahuan kedokteran pada zamannya, sebuah karya yang luar biasa lengkap dan detail. Dan dampaknya, wah, ini benar-benar mengguncang dunia kedokteran. Begitu diterjemahkan ke bahasa Latin, buku ini langsung jadi kitab suci buat siapapun yang mau belajar ilmu bedah di seluruh Eropa. Dan pengaruhnya bukan cuma bertahan puluhan tahun, tapi berabad-abad lamanya. Coba deh bayangin ini, selama lebih dari 600 tahun, kalau Anda seorang mahasiswa kedokteran di Eropa, mulai dari abad ke-12 sampai era Renaissance lewat, buku pegangan Anda, ya karyanya Az-Zahrawi ini, warisannya itu panjang dan fundamental banget. Tapi, Al-Zahrawi itu bukan cuma seorang penulis teori di atas kertas ya, dia juga seorang praktisi dan inovator yang brilian. Dia sadar betul kalau mau melakukan prosedur yang presisi, seorang ahli bedah itu butuh alat yang tepat. Jadi, ya dia ciptakan sendiri alat-alatnya, bukan cuma 1, bukan 10, tapi lebih dari 200 jenis instrumen bedah. Kebayang nggak sih skala inovasi yang lahir dari satu kepala 1000 tahun yang lalu? Dan kerennya, banyak dari desainnya itu yang jadi cikal bakal alat yang masih kita lihat di ruang operasi hari ini. Dan coba deh lihat, alat-alatnya lengkap banget. Mulai dari pisau bedah dan gergaji tulang yang presisi, sampai alat-alat super spesialis kayak forceps buat bantu persalinan, spekulum untuk ginekologi, bahkan alat khusus buat bedah gigi dan mulut. Dia mikirin semuanya. Nah, tapi yang bikin ini makin jenius adalah, dia nggak cuma mendesain alat-alat ini. Di dalam ensiklopedianya, dia juga menyertakan gambar-gambar yang super jelas, plus instruksi lengkap cara membuat dan cara pakainya. Ini pada dasarnya adalah buku manual bedah pertama di dunia. Oke, sekarang bayangin, dia punya ilmu anatomi yang dalam, buku panduan super lengkap, dan seperangkat alat yang canggih. Hasilnya, Az-Zahrawi bisa melakukan operasi-operasi yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Prosedur-prosedur yang bahkan dianggap terlalu bahaya oleh para ahli medis pada zamannya. Dan ini, mungkin banget, adalah kontribusinya yang paling fundamental. Sebelum Az-Zahrawi, musuh nomor 1 di meja operasi adalah pendarahan yang nggak bisa dikontrol. Dialah orang pertama yang secara sistematis mengajarkan cara mengikat pembuluh darah. Cuma satu teknik ini aja udah mengubah operasi dari pertaruhan nyawa jadi prosedur penyelamatan jiwa. Inovasinya nggak berhenti di situ. Dia juga memperkenalkan jahitan catgut, benang yang terbuat dari usus hewan yang bisa diserap oleh tubuh. Artinya apa? Nggak perlu ada operasi kedua cuma buat ngelepas jahitan di dalam tubuh. Sebuah langkah jenius yang dia sebut sebagai menyembunyikan luka di bawah kulit. Dan daftarnya masih panjang loh. Dia yang pertama kali mendeskripsikan tracheotomi untuk menyelamatkan pasien yang tersedak. Dia merintis prosedur ginekologi, mengembangkan bedah rahang, bahkan merancang cara untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam kasus persalinan yang paling sulit sekalipun. Jadi, saat kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, dia mengubah bedah dari praktik kasar jadi sains, dia menulis ensiklopedia yang monumental, menciptakan ratusan alat inovatif, plus merintis teknik-teknik baru.
Gambaran besarnya jadi jelas banget kan? Garis waktu ini benar-benar menunjukkan warisannya yang abadi. Pengaruhnya bukan cuma sesaat. Karyanya jadi fondasi ilmu bedah selama lebih dari 600 tahun. Dan prinsip-prinsip utamanya masih jadi dasar praktek kita sampai hari ini. Dan ini bukan klaim dari buku sejarah kuno aja ya. Otoritas modern sekelas Ensiklopedia Britannica pun menegaskan statusnya, menyebut dia sebagai ahli bedah terhebat pada masanya dan pelopor penggunaan jahitan. Jadi, inilah intinya. Setiap ruang operasi modern yang kita lihat hari ini, mau itu di Jakarta, New York, atau Tokyo, itu membawa warisan dari sang ahli Andalusia ini. Dari pisau bedah di tangan dokter, sampai teknik menghentikan pendarahan, semuanya berakar pada revolusi yang dia mulai 1000 tahun yang lalu. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan penting. Dengan semua pencapaian yang luar biasa ini, kenapa nama Az-Zahrawi nggak seakrab nama-nama besar lain dalam sejarah kedokteran? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan kan? Dan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Kisah Az-Zahrawi ini seolah jadi pengingat bahwa sejarah yang kita kenal seringkali nggak lengkap. Kira-kira berapa banyak lagi tokoh-tokoh brilian lainnya dari berbagai budaya dan belahan dunia yang kontribusinya telah membentuk dunia kita, tapi namanya hilang begitu saja di telan waktu.